Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Sastra, bisa dipanggil Natalia. Saya adalah mahasiswa Prodi Bisnis Digital semester 5. Dan tahun ini saya terpilih menjadi Putri Dewata Indonesia 2023. Kalau perasaannya sih senang pasti, terharu juga, dan masih ngerasa nggak nyangka karena dalam pikiran tuh waktu itu masih belum kayak masa sih aku bisa jadi pemenangnya, masih ada pikiran kayak gitu. Cuma harus ayo bangun, sekarang sudah ada jabatan dan tanggung jawab yang harus kita jalani. Mungkin buat teman-teman yang masih asing, apa sih itu Putri Dewata? Nah, Putri Dewata itu sebuah ajang yang merangkul potensi anak-anak di Indonesia dalam mengasah minat dan bakatnya. Pun itu terinspirasi dari Miss Grand Indonesia 2023, Kak Rita Shawilgrade. Seperti yang kita tahu, untuk menjadi pemenang atau seorang winner itu tidak mungkin langsung berada di garis finish, tidak memulai semuanya dari garis finish. Kita memulainya semuanya dari garis awal atau dari garis start. So, buat kalian jangan pantang menyerah. Kalau memang misalnya di suatu ajang kalian masih gagal, terus coba lagi. Dari mengikuti kelas model terlebih dahulu, terus mencari pengalaman dalam lomba modeling untuk mengasah kemampuan catwalk saya. Mulai mencoba mengikuti ajang pageant di kampus, namun saya hanya terpilih menjadi top 15 dan tidak melaju ke top 10. Setelah itu tidak menyerah, terus mencoba mengikuti ajang pageant di Jakarta, yaitu Trend Model Indonesia tahun 2023. Dari awal bulan Januari 2023 sampai sekarang bulan Oktober 2023. Dihitung berarti kurang lebih 10 bulan itu Lia udah mengikuti sekitar 6 perlombaan. Perlombaan yang pertama itu persiapannya kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Nah, di sana saya berpartisipasi mengikuti lomba Chinese New Year atau yang bisa kita sebut Imlek. Itu awal mula perlombaan saya, di mana saya langsung terjun, dilihat banyak orang, menampilkan bakat saya dalam bidang catwalk. Prosesnya Lia sampai bisa jadi seorang Putri Dewata Indonesia tahun 2023 itu sebelumnya itu pasti ada proses jatuh dan bangun. Tapi saat kita jatuh, kita harus cepat-cepat bangkit supaya tidak terlarut dengan hal-hal tersebut dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman juga, kita nggak boleh takut untuk mencoba lagi. Jadi nggak usah menyerah, nggak usah berkecil hati. Karena sebelumnya mungkin kita gagal, terus tidak mau mencoba, it's big no. Jadi kita harus mencoba, siapa tahu di kedepannya menjadi yang lebih baik dan mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Kak Nadia Chua, Miss Face of Humanity 2022, nah dia tuh bilang kalau misalnya kehidupan pageant atau beauty pageant itu adalah kehidupan yang glamor, but untuk menjadi seorang beauty pageant itu tidaklah mudah. Ada mahkota, title, dan jabatan yang harus kita tanggung jawabkan. Ada makeup yang menjadi kebutuhan kita, dan ada sebuah tumit yang sakit karena kita dituntut untuk menjadi seorang yang sempurna, ya seperti yang kalian lihat. Pertama dari kedua orang tua aku yang mendukung aku sepenuhnya, si mama ya, karena dari awal mula perjalanan dia untuk ikut model, terus ikut dunia pageant, mama tuh dukung 100%. Memang sih sebenarnya agak susah ya membagi waktunya, tapi kalau kita memang niat pasti bisa gitu. Urusan pendidikan itu diutamakan dulu. Mungkin di saat proses untuk menyiapkan perlombaan itu yang agak sedikit kadang-kadang bentrok, tapi sejauh ini masih bisa Lia handle. Jadi untuk pendidikan tetap diutamakan dulu. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin bukan rezeki kita di sana. Siapa tahu suatu kegagalan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Bagi teman-teman yang masih belum bergabung di ITB Stikom Bali, saya sebagai Putri Dewata Indonesia tahun 2023 mengajak kalian semua untuk bergabung di ITB Stikom Bali. Seperti yang kalian lihat nih, jangan takut kalau misalnya nanti kuliah, nggak bisa mengembangkan minat dan bakat nih. Buktinya saya aja bisa. Kalau saya bisa, pasti kalian juga bisa.
Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung Lia. Terima kasih juga untuk ITB Stikom Bali yang sudah mensupport Lia. ITB Stikom Bali, always the first.